Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan rekap alur cerita Donghua Shaolin 2 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Meskipun Skydream sempat terkejut melihat kemunculan mata iblis jahat, namun Yu Hao terlihat tidaklah gentar sedikit pun. Bahkan ketika mata iblis menggunakan kemampuan ilusi dan mencoba melepaskan serangan tipe mental secara diam-diam, Yu Hao segera melepaskan serangan kejutan mental untuk memblokirnya. Sambil memblokir setiap serangan yang dilepaskan mata iblis menggunakan cakar beruang emas dan berbagai teknik serangan mental serta langkah 1000 bayangan, Yu Hao telah mencoba melakukan serangan jarak dekat. Menyadari Yu Hao memiliki kekuatan spiritual setara dengannya, mata iblis lantas secara nekat menggunakan teknik penyerapan jiwa, memiliki efek menghancurkan lautan spiritual dan menelan jiwa. Hanya saja serangan lembek seperti ini tidaklah ada artinya di hadapan King Yu Hao. Dia dengan mudah menghancurkan setiap tentakel dengan cakar beruang emas. Tidak sampai di sini, mata iblis jahat terlihat melepaskan teknik tatapan jahat, sebuah teknik terkuat yang dimiliki klan mata jahat. Bahkan dikatakan, Ditian pernah terkena teknik dari Raja Mata Iblis Jahat 700.000 tahun hingga membuatnya berhenti bergerak selama 5 detik. Bukannya takut, Yu Hao justru tidaklah berniat menghindar, serta menggunakan teknik domain spiritualnya. Di saat mata iblis kebingungan bagaimana mungkin serangan terkuatnya bisa meleset, Yu Hao lantas mengatakan kalau dia telah menggunakan domain spiritual yang bisa mengganggu konsentrasi dan ketenangan. Bahkan tanpa banyak cengcong, Yu Hao segera melepaskan kemampuan pertama dari tulang roh takdir yang disebut pemutusan takdir. Selain benang takdir mampu memutuskan takdir targetnya, Yu Hao juga mampu mengikat kekuatan spiritual musuhnya, sehingga seluruh jalannya pertarungan kini berada di bawah kendalinya. Tepat ketika mata iblis jahat berniat untuk melarikan diri, King Yu Hao tanpa basa-basi lantas melepaskan teknik kedua tulang roh takdir yang disebut ledakan spiritual takdir, sehingga membuat mata iblis tidaklah lagi bisa berbuat apapun. Kemudian dilanjutkan dengan teknik tinju Haodong untuk menyudahi baku hantam. Ketika Skydream terlihat bingung tidak muncul cincin roh dari mayat mata iblis, Yu Hao terlihat mampu merasakan adanya inti jiwa yang merupakan tempat persembunyian jiwa mata iblis. Bahkan meski pisau ukir kehidupan ataupun cakar beruang emas tidak mampu menghancurkannya, namun Yu Hao dengan gelo menggunakan teknik api spiritual necromancer untuk membakar jiwa mata iblis. Meskipun mata iblis sendiri sempat mengancam ayahnya alias Raja Mata Iblis akan membalaskan dendam, namun Yu Hao jelas tidak memperdulikannya. Selain meninggalkan cincin roh 100.000 tahun, Mata Iblis juga meninggalkan sebuah tulang roh kepala.
Meski Skydream sempat beranggapan Yu Hao sudah memiliki tulang roh kepala terbaik, namun secara mengejutkan, tulang roh mata iblis mampu diserap oleh tulang roh takdir. Singkatnya, secara bersamaan Yu Hao berhasil menyerap tulang roh dan cincin roh 100.000 tahun sebagai cincin roh ketujuh mata spiritualnya. Yu Hao langsung bisa merasakan Akademi Shrek sedang dalam bahaya. Dan benar saja, menurut informasi dari Dekandian dan Tetua Song, di Tian yang notabene memiliki level 1 tingkat di atas Master Muan mampu menekan Elder Suan. Bahkan dahulu kala, jika bukan mengendalikan kekuatan naga suci, Master Muan tidak mungkin bisa menekan di Tian. Apalagi Elder Suan yang hanya berada di level 98. Sementara itu, Wali Kota Sising terlihat memberikan komando kepada pasukan penjaga kota Shrek untuk mengikuti arahannya, serta bersiap-siap melepaskan tembakan demi menghalau pasukan binatang roh. Tidak hanya itu, Sising juga meminta mereka untuk tidak gentar, di mana binatang roh tidaklah memiliki kecerdasan seperti manusia dan hanya mengandalkan otot, sehingga dia meminta mereka untuk tegar dan memanfaatkan serangan balasan. Kemudian meminta seluruh anggota melepaskan tembakan pertama. Melihat pasukan binatang roh dibombardir dengan alat roh yang diciptakan oleh para umat manusia, Beiji sang angsa Zamrud terlihat sangat kesal. Bahkan dia yang notabene tipe penyembuhan lantas melepaskan energi penyembuh untuk memulihkan luka pasukan binatang roh. Meskipun pada awalnya Beiji mengakui sempat menolak ajakan di Tian untuk melakukan perang, namun setelah melihat dengan mata kepalanya manusia sangat kejam, dia lantas menarik perkataannya serta berniat untuk berperang dengan seluruh kekuatan. Menyadari Beiji merupakan salah satu dari 10 binatang roh terkuat, serta memiliki hati paling baik tapi memulai perang, bahkan mendukung tindakan kejam di Tian, sontak saja membuat Tetua Song terlihat emosi dan bertanya, apakah nyawa manusia tidak ada harganya? Sambil membantah ucapan barusan, Beiji lantas menegaskan, di saat hutan Stardo berdiam diri, para manusia justru menjadi semakin kuat, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dan bisa membuat para binatang roh mengalami kepunahan. Meskipun Tetua Song membenarkan ucapan tersebut, namun dia juga meminta Beiji untuk mengingat kalau para master roh tidak mungkin bisa menghilangkan kebutuhan tentang cincin roh. Belum sempat diskusi tersebut selesai, Sising secara tidak terduga kembali meminta pasukan untuk melepaskan serangan meriam laser, sehingga mengharuskan Beiji menggunakan barrier penyembuhan. Melihat kemampuan Beiji, jelas membuat Tetua Song terpukau. Pasalnya, selain mampu menahan serangan meriam, dia juga secara langsung memberikan dukungan kepada 3.000 binatang roh, sehingga membuat para binatang roh tidak ada habisnya. Oleh sebab itu, demi mengurangi dampak pertempuran, Tetua Song lantas berniat untuk menekan Beiji dan menggunakan bentuk sejati elang ilahi cahaya biru. Tepat ketika Tetua Song asik menari ingin mendekati Beiji dan melakukan serangan,
Dia tiba-tiba saja dikejutkan dengan sangkar harimau bersayap 6, sehingga Tetua Song yang notabene memiliki level 97 segera melepaskan kemampuan ke-6 badai bulu elang untuk menghancurkannya. Lagi dan lagi, ketika Beiji dalam bahaya dan tidak memiliki kemampuan baku hantam, harimau sayap 6 lantas menunjukkan diri dan memblokir serangan Tetua Song. Bahkan meski dia hanya berusia 100.000 tahun, namun sebagai salah satu raja binatang roh, kekuatannya bisa dianggap setara dengan Tetua Song. Tepat ketika Tetua Song berhasil melewati serangan harimau sayap 6 dan nyaris bisa menyerang Beiji, sebuah aura merah kegelapan yang berasal dari Ditian tiba-tiba memblokirnya. Secara bersamaan, Tetua Song berhasil dipukul mundur. Pasukan binatang roh terlihat berhasil sampai ke tembok kota dan berniat untuk memasukinya, sehingga menimbulkan kepanikan bukan main. Tidak ingin mengambil resiko, Si Sing lantas menggunakan teknik piring waktu ruang waktu untuk sementara menghentikan waktu. Kemudian dilanjutkan dengan teknik ke-8 aliran waktu untuk memindahkan seluruh binatang roh dari tembok kota. Di waktu yang sama, ketika Elder Suan berhasil dipukul mundur oleh Ditian, tanpa terduga, jiwa Master Mu'en bangkit dari pohon suci emas. Menyaksikan kemunculan energi roh dewa naga Dolo Mu'en di area medan perang, jelas mengejutkan semua orang. Pasalnya diketahui, sejak kematian Master Mu'en, dia telah meninggalkan sisa-sisa energi jiwanya ke dalam pohon suci emas, sehingga bisa menjadi pertahanan terakhir bagi Akademi Shrek jikalau terjadi bahaya di masa depan. Melihat roh Master Mu'en, Elder Suan lantas memanfaatkan momen ini untuk mengombinasikan kekuatannya bersama sisa-sisa energi jiwa. Bahkan setelah kedua tubuh saling menyatu, Elder Suan pada akhirnya dapat menunjukkan bentuk sejati anak kelima dari 9 putra Dewa Naga alias Touti Naga Dolo. Meskipun pada awalnya Dekanian beranggapan hal yang sama, namun Ditian justru menolak keras perubahan tersebut dan menegaskan bahwa Suan Kongzi telah mencoreng nama baik garis keturunan murni ras naga. Bukannya menjawab perkataan barusan, Elder Suan lantas berinisiatif melakukan serangan kejutan. Merasa muak atas penyerangan sebelumnya, Ditian secara paksa menggunakan api 10.000 naga untuk meningkatkan kekuatannya hampir mencapai level dewa. Bahkan sangatlah optimis dapat membalikan situasi pertempuran. Sementara Elder Suan justru menggunakan teknik pelap surgawi untuk mengurung Ditian di dalam teknik tersebut. Meskipun Ditian menyadari kekuatannya belum mampu menahan teknik pelahap, namun dia tidaklah ingin mengalah begitu saja. Dia lantas memerintahkan seluruh binatang roh hutan Stardo meratakan kota Shrek. Di sisi lain, mendengarkan suara teriakan Raja Mata Iblis Jahat ngamuk gak karuan mengetahui anaknya meninggoy, serta King Yuo sendiri tidaklah bisa terlalu lama menyerap cincin roh Mata Iblis Jahat, dia pada akhirnya memutuskan untuk menyimpan di alat cincin roh ciptaan Guru Suan, sehingga dapat menjaganya kurang lebih 1 minggu. Di waktu yang sama,
Mengetahui posisinya sudah terdeteksi oleh gelombang roh dari cincin mata iblis jahat, bahkan sang bapak juga bisa merasakannya. Skydream lantas membawa Yu Hao untuk pergi meninggalkan hutan Stardo. Sementara itu di gerbang kota Shrek, melihat ratusan ribu binatang roh mendekati benteng pertahanan garis depan, Si Sing lantas memerintahkan seluruh pasukannya melepaskan senjata anak panah untuk membatasi pergerakan mereka. Untungnya saja, ketika pasukan garis depan sudah kewalahan menghadapi binatang roh, dan tembok kota Shrek juga berhasil ditembus, para murid Akademi Shrek tiba di waktu yang tepat untuk membantu pertahanan kota. Bahkan secara bersamaan dengan hal ini, Baby dan anggota Sekte Tang juga turut hadir di lokasi medan perang, sehingga kedua belah pihak langsung memulai peperangan. Tidak berselang lama, Baby terlihat menghampiri Xian Dodo untuk menyampaikan informasi penting dari Nan QQ bersama emaknya. Selain Wang QR adalah binatang singa 3 emas, dia juga ternyata rela mengorbankan seluruh jiwa raga demi King Wo Yu Hao. Meski kabar ini mengejutkan Xian Dodo, hanya saja dia tidak bisa menyalahkan satu pihak, di mana kematian QR atas kemauannya sendiri. Di sisi lain, melihat para binatang roh terbang hampir memasuki radar jangkauan senjata Alatro, Si Sing lantas memerintahkan seluruh pasukan Master Alatro untuk mempersiapkan senjata meriam laser Zuge. Kemudian Guru Swan Ziwen langsung memberikan instruksi pelepasan meriam tersebut. Dikatakan, selain meriam Zuge, Sekte Tang dapat membunuh binatang roh 100.000 tahun menjadi cincin roh, semua pasukan Master Alatro juga langsung mendapatkan perintah untuk menyimpan cincin roh di alat ciptaannya. Alhasil, di saat peperangan mulai pecah, bahkan para binatang roh menunjukkan respek tidak lagi melancarkan aksi penyerangan, Tetua Song meminta semua orang untuk selalu berhati-hati. Pasalnya entah sampai kapan, Elder Suwan bisa menandai Tian dalam teknik pelap surgawi, dan langsung menanyakan apakah Lin Er sudah mengirim sinyal bantuan. Dekan Lin Er mengatakan, dirinya telah mengirim surat kepada seluruh kerajaan, hanya saja cukup mustahil tiba dalam waktu dekat. Bahkan dari kelima binatang roh ganas Sultan Stardo, kini baru Tian dan Beiji yang menunjukkan diri, sehingga menyisakan 3 monster lagi belum muncul di medan perang. Tapi selain gerbang wilayah utara digegerkan melihat sosok peringkat kelima binatang roh tipe tumbuhan, wilayah gerbang timur juga terdeteksi binatang roh peringkat ke-8 anjing iblis merah berkepala 3. Sedangkan wilayah barat dipimpin oleh binatang roh peringkat ke-6, berusia 470.000 tahun beruang pertama benua Daulo. Sehingga dengan kelengkapan tersebut, mereka telah mempersiapkan diri untuk memulai perang yang sesungguhnya. Merasa tidak ada pilihan lain, Tetua Song lantas meminta Lin Er bersama Qian Dodo menjaga wilayah barat. Guru Lin dan Mei Er ditugaskan melindungi gerbang timur. Dirinya akan mempertahankan gerbang utara. Sedangkan Yan Shaoze bersama anggota lain diperintahkan untuk menjaga area selatan. Sementara itu di garis pertahanan kota Shrek, melihat gelombang binatang roh kembali melakukan serangan, Si Sing dengan cepat memberikan instruksi kepada seluruh pasukan berjuang mati-matian melindungi benteng pertahanan kota dan mengerahkan kekuatan masing-masing. Di sisi lain, meski kemampuan tombak Jilong berhasil menyerang target, hanya saja hal ini masih belum cukup menembus tubuh beruang emas. Bahkan membuat Dekan Lin Er merasa kagum dengan jabatan beruang emas. Pasalnya dia telah mencapai Super Dolo.
Namun Dekan Lin Er kesulitan menahan aura beruang emas. Belum sempat menyusun rencana, beruang emas dengan penuh emosi melepaskan berbagai serangan untuk menekan Dekan Lin Er. Tepat di momen ini, ketika Lin Er dalam posisi diambang kematian dan nyaris saja terbantai cakar beruang emas, Qian Dodo tiba di waktu yang tepat melepaskan teknik cahaya ruang berteleportasi untuk melancarkan serangan kejutan. Dan ternyata... untungnya saja, ketika Lin Er dalam posisi lengah, serta kembali berada di situasi tidak menguntungkan, Qian Dodo lantas menggunakan perisai untuk melindunginya dari serangan beruang emas, bahkan membuatnya harus terlempar beberapa meter. Menyadari serangan kecil tidak mempan terhadap beruang emas, Dekan Lin Er secara nekat menggunakan tubuh sejati roh pelindung untuk meningkatkan kekuatan dan kembali melakukan serangan jarak dekat. Lagi dan lagi, di saat Lin Er hampir tewas di tangan beruang emas, Superman Dodo tiba-tiba di waktu yang tepat untuk menyelamatkan hidupnya, serta memintanya untuk santuy dulu menghadapi beruang emas. Namun di tengah-tengah percakapan tersebut, sang beruang tanpa terduga memerintahkan pasukan binatang roh untuk menyerang, sehingga memaksa Dekan Lin Er bersama Qian Dodo berjibaku menghadapi gempuran binatang roh. Selain berhasil membunuh pasukan Kroco dan merasa kesal terus ditindas, emak-emak sosmed secara barbar melepaskan teknik roh kelima kepala naga api azur untuk menyerang. Namun sayangnya, hal tersebut belumlah cukup menandingi kekuatan beruang emas, sehingga kembali membuatnya dalam kondisi tidak menguntungkan. Dihadapkan dengan teknik cakar beruang, Qian Dodo lantas menggunakan teknik roh ketujuh perisai naga hitam memblokir serangan tersebut. Meski Dekan Lin Er sempat meminta Superman Dodo tidak melakukan hal ini, namun sayang sudah terlambat. Melihat duo tetua Akademi Shrek dalam posisi genting, tetua Song dengan cepat memblokir cakar robek langit dan menyerahkan pertarungan selanjutnya. Sementara itu, meski Lin Er terlihat mencemaskan kondisi Qian Dodo, tapi Superman bilang dirinya baik-baik saja. Terlebih lagi dia rela mengorbankan diri hanya untuk Mbak Lin Er seorang diri, serta memintanya untuk selalu berhati-hati selama Qian Dodo tidak lagi bisa melindunginya. Waduh, lagi momen krisis gini malah ngegombal ya guys ya. Singkat cerita, ketika seluruh tetua Akademi Shrek masih berjuang keras melindungi wilayah perbatasan masing-masing, dan mencoba segala cara untuk melumpuhkan raja dari segala raja hutan Stardo, tetua Song tiba-tiba dipaksa mundur setelah menerima serangan kejutan beruang emas. Tepat di saat Mbah Song beranggapan jika mereka tidak lagi memiliki harapan untuk mengalahkan Raja Binatang Hutan Stardo, bahkan para binatang roh berhasil memasuki area tembok kota, dan Akademi Shrek telah berakhir, King Huo Yu Hao tiba di medan perang membawa 100.000 pasukan mayat hidup. Melihat kemunculan pasukan mayat hidup, jelas saja menggemparkan semua orang. Selain Sekte Roh Suci telah membantai para binatang roh tanpa terhitung jumlahnya, Hutan Stardo memiliki dendam pribadi kepada Sekte Roh Suci melebihi Akademi Shrek. Jadi bagaimana mungkin pasukan mayat hidup secara ugal-ugalan menunjukkan diri di medan perang? Siapa yang membawanya? Waduh, Yu Hao bikin bingung ya guys ya. Munculnya mata takdir di area medan perang serta membawa pasukan mayat hidup seketika membuat tetua Song tersadar kalau Yu Hao telah kembali saat kota Shrek membutuhkan bala bantuan. Sementara di sisi lain, King Huo Yu Hao langsung memerintahkan seluruh pasukan mayat hidup untuk melancarkan aksi penyerangan. Melihat hal tersebut, bahkan tidak ingin menyia-nyiakan momen bantuan ini, baik Dekan Yan Zhaoze, Bei Bei, dan Dekan Lin Er segera mengerahkan seluruh anggota untuk kembali memulai perang besar.
Di saat seluruh pasukan mati hidup membantai para binatang roh, serta kondisi medan perang berubah menjadi pemakaman massal, King Wu Yuhao mengatakan, teknik necromancer merupakan salah satu sihir terkuat yang pernah diajarkan Yi Legacy. Meski dia hanya bisa memanggil pasukan lemah, namun pasukan mati hidup tidak mengenal rasa takut apalagi merasa lelah. Mereka terus melancarkan serangan untuk mengusir mundur gelombang para binatang roh dari kota Shrek. Oleh sebab itu, Yu Hao akan tetap memantau peperangan dari alam dunia spektral. Menyaksikan pertempuran mulai bertumpahan darah, jelas saja membuat Beiji semakin panik bukan main. Pasalnya dari mana asal-usul pasukan mati hidup? Jika pasukan ini dikendalikan oleh seorang manusia, maka dia tidak bisa membayangkan betapa menyeramkannya sosok tersebut. Terlebih lagi, seluruh binatang roh hutan Stardo telah mereka kerahkan untuk hari ini. Dari 400.000 binatang roh, kini hanya menyisakan 200.000 pasukan. Walaupun kota Shrek hanya membawa puluhan ribu pasukan yang bisa terhitung dari kota manusia, namun mereka bisa menahan gelombang binatang roh hutan Stardo. Bahkan jika pertempuran ini berhasil dimenangkan, apakah masih bisa kembali seperti dulu kala saat umat manusia dan binatang roh mendapatkan hidup kedamaian? Jawabannya tentu tidak ya guys ya. Pasalnya ketika kerugian mencapai 40%, maka gelombang binatang roh sudah tidak ada gunanya lagi. Bukan hanya melemahkan kekuatan seluruh umat manusia, tetapi memberikan efek buruk untuk hutan Stardo selama ribuan tahun dikumpulkan berakhir percuma saja. Sehingga Beiji tidaklah mengerti apa yang harus dia lakukan untuk saat ini. 现在该怎么办才好？怎么办？ Di sisi lain, tepatnya di dalam dunia spektral, berkat adanya tulang rom mata takdir yang dapat meningkatkan jarak pandangan sekitar 3 kali lipat, King Wu Yuhao bersama Skydream akhirnya bisa melarikan diri dari keganasan Raja Mata Iblis Jahat. Sedangkan untuk tubuh aslinya berhasil menyerap cincin roh 100.000 tahun Mata Iblis dan membuat roh pelindung mata spiritual mencapai level 7 cincin roh. Meski hal ini cukup mengesankan, tapi tubuh Roh Yuhao belumlah menerobos level dahulu. Jika dia bisa mencapai level tersebut, bukan hanya dapat memanggil pasukan mati hidup dalam jumlah besar, kekuatan pasukannya jauh lebih kuat dan cukup menghentikan gelombang para binatang roh. Sementara itu, di saat kondisi medan perang sudah tidak kondusif, bahkan para binatang roh dan raja dari segala raja cuma bisa mengelus dada, tetua Akademi Shrek tiba-tiba saja dikejutkan aura kemasan membentang di atas langit, di mana ternyata teknik pelap surgawi yang sebelumnya mengurung di Tian, kini mampu dihancurkan begitu saja oleh kemarahan di Tian, sehingga membuat Elder Swan harus tersungkur lemas pasca menerima serangan telak barusan. Melihat pimpinan Akademi Shrek dipukul mundur, seketika membakar api semangat dalam tubuh para binatang roh maupun raja dari segala raja hutan Stardo. Mereka lantas kembali mengibarkan bendera perang untuk meratakan wilayah gerbang kota Shrek. Merasa tindakan ini sudah berlebihan, BB dan para tetua Akademi Shrek memutuskan untuk menghentikan amukan di Tian. Tapi belum sempat memblokir serangan di Tian, Ketua Sekte Tubuh alias Dubushi tiba di waktu yang tepat. Di saat Elder Swan merasa terkejut melihat peningkatan kekuatan Dubushi mencapai level 99, Dubushi sendiri justru menegaskan kepada Ditian, jika dia berniat menghancurkan kota Shrek, maka Ditian haruslah melangkahi mayatnya terlebih dahulu. Pasalnya Dubushi tidak hanya seorang diri, dia juga membawa seluruh anggota sekte tubuh di area medan perang. Dengan emosi menggebu-gebu, Dubushi mengatakan tujuannya datang ke tempat ini bukan untuk gaya-gayaan pengen ikut perang, melainkan untuk balas budi atas jasa Swansea dan Wu Yuhao yang menyelamatkan kerajaan Tianhun ketika berada di kerajaan Ryu, sehingga dia akan tetap melindungi kota Shrek. 既然你要找死，
Tanpa memberikan aba-aba, Dubuzi langsung berinisiatif melakukan serangan jarak dekat. Meski berhasil mendesak di Tian, namun hal tersebut justru memancing kemarahannya, bahkan memaksanya menggunakan teknik naga hitam penghancur dunia. Sementara Dubuzi mengaktifkan teknik roh ke-8 perjamuan kematian memblokir serangan tersebut. Dan ternyata... Sambil dipukul mundur, Dubuzi justru mengakui kemampuan Dewa Binatang Roh di Tian. Meski dirinya sudah menembus level 99 limit Doulo, namun tetap saja tidak bisa menandingi kekuatan di Tian. Sementara itu, di saat kemarahan di Tian mulai terpancar dari wajahnya, bahkan memiliki niat jahat untuk membalaskan kematian binatang singa mata 3 emas alias Wang QR, dan menegaskan bahwa dia ingin menghancurkan kota Azrek. Huo Yuhao akhirnya muncul di medan perang. Selain mengancam di Tian, dia juga akan menghapus kontrak warisan hutan Stardo di masa depan. Melihat kedatangan Huo Yuhao, jelas saja mengejutkan semua orang. Pasalnya bagaimana mungkin dia bisa meningkatkan kekuatan dari 5 cincin roh menjadi seorang Sage 7 cincin roh. Di saat para tetua masih memikirkan hal tersebut, King Huo Yuhao mencoba menjelaskan secara detail mengenai kematian Wang QR kepada Tian. Selain Wang QR telah membawa keberuntungan untuk hutan Stardo, kini keberuntungan tersebut telah pindah ke dalam tubuhnya. Meski penjelasan tersebut memancing kemarahan Tian, serta berniat untuk mengakhiri nyawa King Yuhao, namun Yuhao mengatakan, perkataan tersebut bukan semata-mata untuk mengancam Tian, melainkan demi menyelamatkan seluruh binatang roh hutan Stardo. Huo Yuhao melanjutkan, semua ini tidak ada hubungannya dengan kematian Wang QR. Jika dia masih hidup, kemungkinan besar Tian akan mengurungnya seumur hidup, sehingga hutan Stardo cepat atau lambat akan menuju kehancuran. Dikatakan, keseimbangan antara manusia dan binatang roh di benua Doulo kini hampir dikuasai oleh manusia, di mana 10.000 tahun yang lalu, kekuatan Fang Hao Dolo setara binatang roh 100.000 tahun. Bahkan seiring perkembangan teknologi alat roh selama 10.000 tahun, kekuatan umat manusia jauh mendominasi dari binatang roh. Meskipun Tian merasa keberatan dengan ucapan Huo Yuhao, tapi dia membenarkan semua itu. Pasalnya umat manusia kini sudah menguasai benua. Sedangkan untuk mendapatkan cincin roh adalah kewajiban saat menjadi seorang master roh. Huo Yuhao mengatakan, dengan umur seorang master roh level Doulo selama 100 tahun sampai 200 tahun, pastilah akan memburu 9 binatang roh. Jika pertempuran terus dilanjutkan, maka binatang roh akan punah. Tapi kenapa Tian memanfaatkan ini untuk melancarkan gelombang serangan? Walaupun kematian Wang QR memberikan alasan Tian untuk menyerang dan mengerahkan seluruh pasukan di level tertinggi, namun sayangnya, hal tersebut masih belum cukup mengalahkan Akademi Shrek. Merasa bosan ngedengerin ceramah King Huo Yuhao tanpa memecahkan solusi sedikit pun, Huo Yuhao lantas mengatakan, jika dia memiliki sebuah cara untuk menghilangkan adat Master Roh berburu cincin roh, sehingga dia langsung memanggil Ratu Salju dan melepaskan kekuatan penuh. Huo Yuhao mengatakan, selain wanita ini bukan teknik roh, dia juga merupakan putri salju, bisa dibilang memasuki bentuk tubuh roh. Dijelaskan, bentuk tubuh roh adalah bentuk khusus berupa sebuah metode kontrak jiwa dengan manusia, di mana setelah binatang roh berkultivasi tinggi berubah menjadi tubuh roh, dia bisa memberikan dukungan lebih seperti cincin roh. Dan semua itu bergantung kepada usia masing-masing para binatang roh. Terlebih lagi, jika binatang tersebut sudah mencapai batas hidupnya, serta bersedia menjalani kontrak sebagai tubuh jiwa, tidak hanya akan memperpanjang umur, tetapi cincin roh yang dibutuhkan Master Roh menerobos level akan berkurang, sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak, tanpa mengalami kerugian sedikit pun. Meskipun Tian baru pertama kali mendengarkan metode Yuhao, serta membuatnya semakin penasaran,
Maka dia meminta Yuho ikut bersamanya untuk menunjukkan proses transformasi bentuk roh secara langsung di hutan Stardo. Tanpa ragu sedikit pun, Yu Hao menerima ajakan tersebut. Namun sebelum pergi, dia berpesan kepada seluruh tetua Akademi Shrek menyiapkan sukarelawan dalam waktu 3 hari menjadi eksperimen tubuh roh. Singkat cerita, setelah binatang roh meninggalkan area medan perang, Dubushi justru merasa kagum sama mental Yu Hao. Selain dia berhasil melakukan negosiasi dengan Ditian, Yu Hao sendiri bisa menjadi tulang punggung benua Doulou di masa depan. Di waktu bersamaan, langit yang awalnya dipenuhi kegelapan, saat ini mulai bersinar terang menyelimuti kota Shrek, sehingga menandakan jika peperangan telah usai. Bahkan seluruh penduduk langsung keluar dari tempat persembunyian. Di saat Yu Hao terkejut melihat danau sangat indah yang merupakan pusat hutan Stardo, Ditian lantas menegaskan, tempat ini disebut Danau Kehidupan dan merupakan sumber kehidupan, serta meminta Yu Hao untuk meminum air danau demi memulihkan kekuatan jiwanya. Selain air danau sangat manis, ketika Yu Hao meminumnya, seluruh rasa lelahnya langsung menghilang. Bahkan Yu Hao tidak menyangka, tempat yang katanya paling berbahaya justru merupakan sebuah surga di bumi ini. Ditian mengatakan, danau ini telah ada sejak jutaan tahun yang lalu dan telah melahirkan semua makhluk di hutan Stardo, sehingga menjadi tempat paling suci bagi binatang roh di tempat ini. Dan tiba-tiba... Meskipun Raja Beruang Cakar Emas terlihat emosi dan mencoba untuk menyerang Huo Yu Hao, namun Ditian bertindak cepat memblokir serangannya, sehingga membuat Raja Beruang emosi dan bertanya, kenapa Ditian memerintahkan untuk mundur, bahkan membawa manusia ke tempat ini. Terlebih lagi saudara mereka banyak yang koit dalam pertempuran sebelumnya. Ucapan barusan jelas saja memancing kemarahan Ditian, bahkan langsung melepaskan tekanan ke arah Raja Beruang. Di saat kemarahan Raja Beruang digantikan dengan ketakutan merasakan tekanan Ditian sebelumnya, Ditian sendiri lantas menegaskan, kekuatan manusia jauh lebih kuat dari perkiraannya. Bahkan bala bantuan manusia telah tiba. Jika mereka memaksakan diri menghancurkan kota Shrek, maka seluruh umat manusia pastilah bereaksi, bisa membuat seluruh hutan Stardo hancur total. Bersama dengan hal itu, Beiji dan penguasa lainnya tiba di tempat ini. Dengan kata lain, ditambah dengan Ratu Salju dan Kaisar Es Bing-er, maka 7 dari 10 binatang roh terkuat di hutan Stardo berkumpul di tempat ini. Kemudian Ditian meminta Yu Hao menunjukkan tubuh jiwa Ratu Salju dan menjelaskan bagaimana bisa binatang roh takdir mengorbankan hidupnya. Di saat Beiji dan anggotanya melihat dan merasakan bahwa sosok di hadapan mereka benar-benar memang Ratu Salju dari wilayah ekstrim utara, Yu Hao lantas menjelaskan awal pertemuannya dan binatang roh takdir alias Wang Qiu'er. Sampai akhirnya, Wang Qiu'er mengorbankan nyawa demi menyelamatkan hidupnya dan para master muda yang terjebak di kota Sunrise. Dengan kata lain, Wang Qiu'er merupakan pahlawan yang sebenarnya dari benua Doulou. Ucapan dan penjelasan Yu Hao sempat membuat Beiji dan beberapa penguasa merasa sangat sedih. Namun berbeda dengan Ditian, dia benar-benar menunjukkan sikap pemimpin serta bertanya bagaimana pendapat mereka tentang tubuh jiwa. My Red Demon King lantas mengambil inisiatif bertanya kepada Yu Hao seberapa yakin tubuh jiwa akan berhasil dan seberapa yakin Yu Hao bisa mempertahankan kesadaran mereka. Sambil mengatakan 70% yakin, Yu Hao juga menjelaskan kondisi Putri Salju sangat berbeda. Bahkan gurunya harus membakar energi kehidupan untuk menyelamatkannya.
sehingga sangat sulit untuk mempertahankan kesadarannya. Namun jika binatang roh bisa sukarela melebur dengan Master Roh, maka kondisi mereka tidak akan sama seperti Ratu Salju. Bahkan dikarenakan tingkat penguasaan Yu Hao terhadap bentuk tubuh jiwa semakin baik, maka peluang keberhasilan tentu bisa ditingkatkan. Kali ini, Beiji menjadi orang yang setuju untuk mencobanya. Pasalnya setelah peperangan, banyak binatang roh terluka parah, sehingga hanya mencoba menjadi tubuh jiwa, maka mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sambil menyetujui usulan Beiji, Ditian lantas meminta mereka untuk kembali ke wilayah masing-masing memilih binatang roh untuk mengikuti eksperimen. Sementara Yu Hao harus tetap berada di tempat ini. Tidak berselang lama, Sky Dream terlihat merasa sedih. Para binatang roh memiliki pandangan sempit dan menjadi sangat terpuruk. Di saat para manusia sibuk mengembangkan teknologi, para binatang roh justru sibuk berperang hanya untuk membalaskan dendam kematian binatang roh takdir. Di saat Yu Hao membenarkan hal itu, dan Sky Dream sendiri pernah ditahan oleh Ditian, Bing lantas mengatakan, meskipun fisik Sky Dream terbilang lemah, namun kekuatan spiritualnya setara dengan Raja Mata Iblis Jahat. Jika di masa lalu Ditian mau melatih dan melindungi Sky Dream, kemungkinan dia bisa menjadi binatang roh terkuat ke-11. Mendengarkan pujian yang diucapkan Bing kepada Sky Dream dan melihat hubungan mereka menjadi jauh lebih baik, Yu Hao sempat terkejut, sementara Bing langsung tersipu malu. Sky Dream melanjutkan, dikarenakan dirinya, Bing dan Ratu Salju telah menjadi tubuh jiwa, maka jalan hidup mereka sudah berbeda dengan binatang roh. Namun dikarenakan mereka notabene adalah binatang roh, dia berharap binatang roh akan tetap ada di benua ini. Dan harapan itu hanya Yu Hao saja yang bisa mewujudkannya. Beberapa saat kemudian, dengan mengandalkan energi kehidupan di danau kehidupan, Yu Hao lantas melatih kekuatan mentalnya, bahkan mempercepat pelatihannya berkali-kali lipat. Hal ini sesuai dengan arahan Master Mu'en untuk menyatukan jiwa dan kekuatan spiritual menggapai langit. Bersamaan dengan hal itu, Ditian telah menunjukkan diri dengan bentuk manusia dan memuji kemampuan Yu Hao. Meskipun Yu Hao mencoba merendahkan diri, namun Ditian menolaknya. Selain beranggapan sifat Yu Hao sangat berbeda dari manusia pada umumnya, Yu Hao juga bisa bersikap tenang di tengah-tengah wilayah musuh. Oleh sebab itu, Ditian mengajak Yu Hao untuk berlatih tanding. Meskipun di awal baku hantam, Yu Hao langsung menggunakan kekuatan atribut esnya untuk memberikan serangan dari segala arah berbeda, namun Ditian sebagai dewa binatang roh terlihat mampu mengimbanginya dengan sangat santai. Tidak ingin menyerah, King Yu Hao lantas menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya. Bahkan dia menciptakan proyeksi kebangkitan kedua mata spiritualnya. Selain mampu melepaskan serangan luar biasa Edon, tubuh Yu Hao sendiri seolah-olah menyatu dengan alam, sehingga membuat Ditian sulit memprediksi arah serangannya. Dia juga tidak menyangka Yu Hao benar-benar telah berkembang sangat pesat. Bahkan dari banyaknya dolo transenden, masihlah belum mampu mencapai tingkat kekuatan spiritual seperti Yu Hao. Di akhir pertarungan, ketika Yu Hao melepaskan kekuatan penuh tinju Haodong dengan kekuatan spiritualnya, Ditian pada akhirnya menggunakan teknik sisik naga hitam untuk memblokirnya dan menghindari serangan Yu Hao. Singkatnya, mengingat pukulan Yu Hao sebelumnya pada dasarnya tidak mungkin untuk menyakitinya,
tapi bisa membuatnya harus menghindar, membuat Titian sedikit kebingungan dan bertanya-tanya, apakah Yu Hao memiliki bakat menjadi seorang dewa? 2 hari kemudian, ketika Yu Hao masih berkultivasi, Beiji terlihat tiba di tempat ini dan dihampiri oleh Titian, sehingga Titian segera bertanya, apakah semua persiapan eksperimen tubuh jiwa telah selesai? Sambil mengangguk, Beiji juga mengatakan, perwakilan dari Akademi Shrek juga sudah tiba, sehingga mereka segera menuju tempat pertemuan. Singkatnya, di saat Bei khawatir melihat Wu Yu Hao, Elder Suan segera menghentikannya dan menegaskan kepada Titian kalau mereka telah membawa perwakilan sesuai dengan kesepakatan. Namun sayang, Titian tidaklah memperdulikannya dan meminta Yu Hao untuk segera memulainya, serta membuktikan eksperimennya bisa berhasil. Meskipun Raja Beruang sempat meminta Titian menanamkan segel larangan untuk mengantisipasi Yu Hao kabur, namun Titian segera memberikan tatapan kebencian. Sambil meminta harimau mata satu untuk maju sebagai perwakilan pertama, Raja Beruang juga menegaskan kepada Yu Hao kalau harimau 10.000 tahun tersebut adalah bawahan paling setianya dan telah terluka parah. Jika eksperimen Yu Hao gagal, maka dia berjanji akan membunuh seluruh manusia di tempat ini. Mendengarkan hal itu dan seluruh perwakilan merasa ketakutan, Dai Huabin tiba-tiba saja menawarkan diri menjadi perwakilan pertama. Meskipun Yu Hao sempat terkejut, tapi Huabin segera menjelaskan, meskipun mereka berdua saling membenci ketika berada di Akademi Shrek, namun setelah Yu Hao sebelumnya menyelamatkan bapaknya alias Dai Hao, dia ingin membalas budi kepada Yu Hao. Mengesampingkan hal itu, Yu Hao lantas meminta Dai Huabin untuk secara tulus menyatu dengan harimau mata satu. Jika eksperimennya berhasil, maka binatang roh tersebut akan menjadi tubuh jiwanya. Tepat di saat Dai Huabin mengangguk setuju, Yu Hao langsung melepaskan 7 cincin roh mata spiritual, sehingga membuat Dai Huabin terkejut. Dia juga beranggapan tidak mungkin bisa melampaui Yu Hao seumur hidupnya. Di waktu yang sama, Yu Hao merubah roh pelindungnya menjadi roh pelindung Necromancer, serta memulai mantra awal untuk memulai proses penyatuan kontrak segel. Di saat proses penyatuan mencapai tahap penyegelan, Raja Beruang tiba-tiba saja menunjukkan senyum tipis, yang ternyata dia secara sengaja memerintahkan harimau mata satu untuk melakukan serangan bunuh diri. Tapi tiba-tiba... Nah, sepertilah pembahasan alur cerita rekap Donghua Shonen 2 di bagian kali ini. Nah, buat teman-teman supaya enggak ketinggalan updatean pembahasan selanjutnya, langsung aja klik subrek dan nyalain juga notifikasinya ya guys ya. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri mau lanjut ngopi santuy dulu. See you and bye-bye.